Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Madani dengan NIM 220401097, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menampilkan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, seperti bahan ajar, modul, dan juga media pembelajaran baik juga LKPD maupun rubrik penilaian. Nah, di sini merupakan modul ajar kurikulum Merdeka IPAS Sekolah Dasar tahun 2024 di kelas 6. Yang mana informasi umum itu seperti identitas modul, yaitu terdiri dari penyusun, saya sendiri yaitu Nada Ramadhani. Kemudian tahun penyusun itu pada tahun 2024, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga sosial atau IPAS. Dan di sini saya mengambil PASC dan juga kelas PASC C di kelas 6, dan bab yang saya ambil yaitu bab 6 terkait gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Kemudian topik yang saya ambil yaitu topik C, energi terbarukan, dan alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 2 JP atau sama dengan 2 kali 35 menit. Nah, di sini terdapat kompetisi awal. Yang pertama itu, peserta didik akan belajar lebih dalam mengenai peran energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik akan mempelajari sumber energi tak terbarukan seperti energi fosil dan juga menganalisis kelemahan dari sumber energi tersebut. Yang ketiga yaitu peserta didik juga diajak untuk mengidentifikasi potensi-potensi energi terbarukan yang ada di daerahnya. Peserta didik akan melakukan audit energi terkait perilaku hemat energi di rumahnya. Dan profil pelajar Pancasila yang saya ambil yaitu mandiri dan juga beralih kritis. Adapun sarana dan prasarana yang saya gunakan terkait sumber belajar itu, saya mengambil buku siswa IPAS dan juga buku guru IPAS. Kemudian ada LKPD dan topik C-nya itu terkait energi terbarukan seperti perlengkapan peserta didik, terdapat peta geografis suatu daerah, kemudian alat tulis dan juga buku tulis ataupun buku tugas. Dan target peserta didik di sini yaitu peserta didik reguler dan juga peserta didik dengan capaian tinggi. Adapun metode pembelajaran saya gunakan yaitu model pembelajaran tatap muka atau luring. Kemudian kompetisi intinya itu memiliki tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di topik C itu seperti peserta didik menganalisis peran energi terbarukan dalam upaya bahwa ketersediaan sumber energi terbatas. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi potensi sumber energi terbarukan daerahnya. Adapun tujuan pembelajaran proyek belajar, peserta didik dapat melakukan observasi mengenai pemakaian energi di rumahnya. Kemudian peserta didik melakukan upaya penghematan energi rumahnya. Adapun pemahaman bermakna di sini, energi terbarukan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami peran energi terbarukan dalam upaya bahwa ketersediaan sumber energi terbatas dan juga menjelaskan bagaimana mengidentifikasi potensi sumber energi terbarukan daerahnya. Proyek belajar di sini saya akan meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan observasi mengenai pemakaian energi rumah dan juga melakukan upaya penghematan energi daerahnya. Adapun pertanyaan pematiknya itu seperti energi terbarukan, apa itu energi terbarukan dan juga apa sumber energi terbarukan yang ada di daerahku. Kegiatan pembelajaran saya ambil sini yaitu pertama kegiatan orientasi selama 10 menit, yang mana guru akan membuka pembelajaran dengan salam dan juga menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar. Kemudian peserta didik dan juga guru akan bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Nah, guru akan meriksa kehadiran peserta didik dan juga guru akan melakukan ice breaking seperti topik fokus untuk memotivasi peserta didik agar lebih fokus dan juga semangat belajar. Dan selanjutnya, guru itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan melakukan kegiatan apersepsi. Kegiatan apersepsi itu seperti mengolah ataupun mengasah kemampuan awal siswa terkait energi terbarukan yang nantinya akan diibaratkan seperti kancing ataupun batu dan juga kelereng. Nah, di sini nantinya siswa akan dibagikan kelompok menjadi 4 hingga 5 anggota. Kemudian memiliki misi dari kegiatan tersebut seperti setiap anggota itu mencari benda tersembunyi di dalam ruang kelas secara bergilir. Kemudian setiap anggota itu diberi waktu selama 20 detik. Nah, anggota kelompok yang sudah menemukan benda tersebut wajib menjaga benda yang sudah ditemukan dengan baik dan juga tetap berkumpul bersama kelompoknya. Setelah semua kelompok selesai melakukan misi tersebut, arahkan peserta didik untuk menghitung benda yang sudah ditemukan sesuai dengan urutan. Kemudian kita buatlah tabel berikut. Nah, dalam kesimpulan itu nantinya akan mengajukan pertanyaan seperti kesimpulan dari data tersebut, mengapa jumlah benda yang didapat ke seluruh anggota berbeda, dan berapa jumlah yang didapat seluruh anggota 1 sampai ke 5, dan manakah yang lebih banyak. Kemudian kita akan mengajak peserta didik itu tuh memayangkan kancing sebagai sumber energi dan tanyakanlah kepada mereka, apakah dengan energi
apakah dengan begitu energi dapat habis? Kemudian, adakah caranya agar tidak habis? Nah, setelah kegiatan tersebut, peserta didik akan mengeluarkan pendapatnya sesuai pengetahuan masing-masing. Dan kita akan melakukan kegiatan motivasi seperti memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, masuk kita ke kegiatan inti, yaitu peserta didik itu akan diminta untuk membaca narasi pembuka topik C. Kemudian kita akan menggali pengetahuan peserta didik terhadap energi lain yang mereka ketahui. Kemudian kita akan mengajak peserta didik untuk menggunakan nalarnya untuk memberikan kriteria sumber energi alternatif. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, berikut contoh dari sumber energi terbarukan, manfaat dan juga teknologi. Kemudian kita akan melakukan kegiatan bersama yang mana nantinya kita akan meminta peserta didik untuk mengulas kembali kegiatan yang telah kita sampaikan dalam kegiatan sebelumnya. Kemudian kita meminta peserta didik untuk berkumpul dan kita akan memberikan LKPD pada setiap siswa untuk dikerjakan. Sesuai instruksi yang telah diterapkan dalam panduan buku siswa dan juga guru. Selama kegiatan pembelajaran, guru akan berperan sebagai fasilitator dan juga memantik diskusi kelompok. Setelah selesai, maka presentasi kelompok akan dihasilkan di depan secara bergantian. Kemudian mereka akan diajak untuk menyimpulkan. Kemudian saya akan meminta untuk melakukan proyek pembelajaran seperti panduan proyek belajar pada panduan buku umum, panduan guru, yang mana proyek pembelajaran itu berbentuk audit energi. Yaitu peserta didik akan diajak untuk melakukan audit energi dan juga mengevaluasi penggunaan energi di rumahnya. Dan terakhir itu kegiatan penutup, yang mana guru akan memberikan refleksi, kemudian menyimpulkan isi materi, dan juga melakukan diskusi terkait kendala apa yang tidak mereka ketahui selama pembelajaran. Dan terakhir itu ada kegiatan refleksi, baik untuk guru dan juga peserta didik. Dan yang terakhir itu kegiatan pengayaan remedial, yang mana pengayaan nantinya peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas mengikuti pembelajaran dalam pengayaan. Sedangkan remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Setelah itu saya akan menampilkan bahan ajar saya berupa flipbook. Nah, di sini saya mengambil energi terbarukan untuk SD MI kelas 6. Penyusunnya adalah saya sendiri, yaitu Nanda Wendani. Di sini terdapat kata pengantar. Kemudian ada terisi, peta konsep, peta kompetisi, petunjuk penggunaan baik bagi guru dan juga peserta didik. Dan masuk kita ke materi, yaitu energi terbarukan. Pengertian energi terbarukan yaitu energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan pernah habis. Kemudian ada jenis energi terbarukan seperti energi matahari dan contoh pemanfaatan energi matahari. Kemudian ada energi angin dan juga contoh pemanfaatan energi angin. Kemudian ada energi air dan juga contohnya seperti PLTA. Kemudian ada energi geothermal, yaitu energi yang berasal dari panas yang tersimpan dalam bumi. Contohnya itu PLTG, kemudian pemanasan ruangan, dan juga proses industri. Nah, yang terakhir itu ada namanya energi biomasa, yaitu energi yang dihasilkan dari bahan-bahan organik, baik yang berasal dari tanaman maupun hewan. Contohnya itu pembangkit listrik tenaga biomasa. Kemudian ada biogas, biofuel. Nah, selain itu, dalam bahan ajar ini saya akan menerapkan manfaat energi terbarukan, ramah lingkungan, meningkatkan keamanan energi, pengurangan biaya energi. Kemudian upaya pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti inovasi teknologi, kebijakan dan regulasi, serta edukasi dan kesadaran masyarakat. Nah, di sini menerapkan suatu rangkuman dari materi yang disampaikan. Kemudian terdapat juga glosarium, dan juga terdapat evaluasi berbentuk soal pilihan berganda sebanyak 10. Dan juga saya menerapkan di sini mencantumkan kunci jawaban. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, adapun LKPD-nya di sini merupakan LKPD berbentuk lembar audit energi dengan tujuan mencari tahu perilaku penggunaan energi di rumah. Jadi siswa itu akan diminta untuk mengamati penggunaan energi selama di rumah mereka.
Baik, adapun media yang saya terapkan di energi terbarukan ini, saya mengambil bentuk konkret medianya, yaitu kincir angin sederhana. Nah, bahan-bahannya itu yang pertama botol, kemudian stik es krim, stik bakso maupun sate, kemudian ada gunting, dan juga lem tembak, dan yang terakhir adalah benang. Nah, yang mana nantinya kita terlebih dahulu melubangin tutup botol atas dan juga tidak lupa bagian bawah botol. Nah, setelah itu kita membuat ataupun menggabungkan stik es krim ini menjadi berbentuk silang ataupun perkalian. Nah, kemudian kita akan mengelemkan sisi atasnya itu menggunakan lem tembak. Itu juga kita tidak lupa untuk melubangi sebelah sisi kanan botol dan juga bawah botol. Nah, setelah kita mengkaitkan benang dalam lidi tersebut, maka kita menaruhkan posisi lidi ini ke dalam botol. Nah, setelah kita membentuk bentukan silang ataupun perkalian pada tusuk sate tersebut, tidak lupa kita memberikan lem agar memiliki daya yang sangat kuat agar tidak mudah lepas. Kemudian kita mengkaitkan atau mengikat benang ke dalam stik bakso maupun stik sate ini. Setelah diikat seperti ini, maka kita memasukkannya ke dalam botol. Kemudian tidak lupa untuk menarik sisi benang dari sebelah kiri botol. Nah, setelah itu kita masukkan dan sesuaikan ke dalam bentukan botol ini dari bawah botol. Setelah seperti ini, maka tidak lupa kita menarik terlebih dahulu benang dari sisi sebelah kiri. Kemudian kita tidak lupa untuk mengikat di sela sisi untuk sebagai pengkait ataupun penarikan kita nanti ketika menggunakan kincir angin tersebut. Nah, gimana cara penggunaannya? Yang mana terlebih dahulu kita tidak lupa untuk menarik sisi bawah lidi ataupun stik sate ini. Kemudian kita memberikan ataupun menggulung benang yang di dalam dengan cara memutar stik sate ini seperti ini. Nah, setelah terlilit benang dalam stik tersebut, maka kita dapat menggunakannya dengan cara menarik sisi dari selah samping ini, seperti ini. Nah, gampang sekali bukan? Mungkin ini juga dapat kita terapkan dalam pembelajaran di SD nantinya karena menggunakan bahan-bahan yang murah dan juga gampang untuk ditemukan. Terakhir itu ada rubrik penilaian. Nah, sesi ini mengambil rubrik penilaian terkait rubrik penilaian sikap dan juga rubrik penilaian proyek belajar yang telah mereka lakukan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari perangkat pembelajaran saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.